Semua dimulai dari sebuah pertanyaan, juga rasa penasaran tentang masa depan. Mengapa jarak dan waktu harus menjadi halangan? Mengapa punya mimpi jika tidak kita wujudkan? Mengapa harus sabar menunggu giliran untuk meraih masa depan yang kita inginkan? Dan untuk Telkomsel, mengapa harus berhenti jika masih banyak yang mungkin diraih? Dengan transformasi kultur digital perusahaan yang menggerakkan kami, mengapa menjadi satu kata yang tidak bisa disepelekan? Sebuah pertanyaan yang menyimpan kekuatan. Mengapa mampu merobohkan tembok halangan? Mengapa mampu membangun jembatan yang menyambungkan seluruh Indonesia, menembus batas negara, membawa kami menjadi digital telco kelas dunia? Di saat semua masih bertanya tentang masa depan, kami telah membuka jalan dan buktikan kalau meraih masa depan itu semudah menyentuh dengan jari tangan. Apapun yang kamu inginkan, kami wujudkan semuanya dalam genggaman. Karena kami adalah masa depan, selalu bergerak untuk menjadi solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia. Memberi layanan melalui konektivitas digital tanpa batas, dengan teknologi terdepan yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kami berkomitmen untuk membangun sebuah semesta di mana semua pintu peluang terbuka. Peluang untuk jelajahi setiap dunia barunya, peluang untuk semakin bebas berkreasi dan juga berekspresi. Peluang untuk hadirkan diri lebih jauh dan sampaikan suara kepada dunia. Peluang untuk menang. Peluang untuk jadi lebih berkelas. Peluang untuk bebas menentukan pilihan. Mau bertabur bintang atau mau mencari ketenangan. Peluang untuk ciptakan nilai lebih bagi para inisiator. Menjadi digital powerhouse yang memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang untuk melebarkan sayap, berkembang bersama. Peluang untuk bisa lebih berkarya bagi nusa dan bangsa. Bersama-sama, kami hidupkan masa depan yang diimpikan. Buka semua peluang dan wujudkan potensi tak terbatas dengan Telkomsel. Mengapa tidak? Telkomsel, buka semua peluang. Dev Show Next Dev Lokal Next Hero Dev, Manado. Sustain Beyond Kita sambut Expectation. MC kita hari ini, Indah Hapsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ya, ini ada suatu kebiasaan atau salam di Telkomsel. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya gimana? Oke, udah dikasih contoh. Dengan bersemangat jangan lupa pakai tangan juga ya. Oke, kita coba ya sekarang ya. Semangat pagi. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Senang sekali saya Indah Hapsari akan memandu acara pada siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di acara Roadshow Next Dev Local Hero Manado. Empowering Digital Ecosystem Through Sustainability. Next Dev adalah program CSR murni yang diinisiasi oleh Telkomsel. Dan program ini merupakan program masterpiece Telkomsel yang memberikan inkubasi demi Sustainable Digital Startup Indonesia. Next Dev merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam mendukung pertumbuhan digital startup dengan fundamental bisnis kuat yang mampu memberikan dampak sosial bagi Indonesia. Berawal dari semangat untuk membangun digital ekosistem Indonesia, membawa kita melihat lebih jauh dan menciptakan dampak sosial bagi Indonesia. Perkembangan zaman yang semakin cepat berubah
mengharuskan kita berani mengambil kesempatan dan beradaptasi untuk menjawab berbagai tantangan. Telkomsel sebagai leading digital telco enabler berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan digital startups Indonesia. Dengan fundamental bisnis yang kuat, akan membawa digital startups Indonesia melesat melampaui ekspektasi. Next Step, sustain beyond expectation. Iya, terima kasih sekali lagi dong tepuk tangannya yang paling meriah, tadi kurang kencang tepuk tangannya. Ya, terima kasih dan pada saat ini telah hadir bersama kita jajaran VIP di acara Roadshow Next Dev Lokal Hero Manado. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang kepada Manajer Telkomsel Brands Manado, Bapak Jeffrey Erwin Saiwini Kamudi. Selanjutnya Manajer Network Service Telkomsel, Bapak Roberto LR. Kemudian General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Mas Andri P. Santoso. Kemudian ada juga ini teman jalan-jalan saya. Selamat datang kepada CEO Satu Tampa, Patri Sagai. Kemudian Software Engineer at Genius Bank BTPN, Orion Solang. Dan Chief Product Officer Digital Hunter, Roland Chandra. Dan tentu saja selamat datang kepada kita semuanya dan seluruh Next Devers yang sudah hadir pada saat ini. Dan kita akan langsung aja ya untuk mengikuti rangkaian acara yang pertama. Mari kita sambut ke atas panggung Manajer Telkomsel Brands Manado, Bapak Jeffrey Erwin Saiwini Kamudi atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Jeffrey. Oke, untuk Kak Jeffrey dipersilakan untuk menyampaikan opening speech-nya. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Jeffrey. Next Step, sustain beyond expectation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Yang terhormat Kakak Andri, selamat datang di Bumi Nyur Melambai. General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel. Rekan saya Kakak Helmi, Manajer DSO Support Management Telkomsel Area Pamasuka. Dan gandong saya, partner saya, Kakak Robert. Kakak Roland Chandra, Chief Product Officer Digital Hunter. Kakak Patris Sagai, CEO Satu Tampa, salam kenal. Orion Solang, Software Engineer at Genius Bank BTPN, para hadirin kakak-kakak startup Manado, dan para rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani segala aktivitas kita setiap hari. Rekan-rekan yang saya cintai dan para hadirin yang saya hormati, acara Next Dev ini merupakan acara Next Dev yang ke-8, Sustain Beyond Expectation. Program ini merupakan inisiatif CSR dari Telkomsel dan kebetulan saat ini GM-nya juga turut hadir di Kota Manado ya. Terima kasih ya karena ini bisa menjadi tuan rumah untuk Next Dev di Kota Manado. Dan sebenarnya secara pemasukan ada wilayahnya luar biasa banyak, tapi bisa diberikan kesempatan untuk kami di Manado. Dan teman-teman para hadirin dan juga startup Manado, semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita untuk meningkatkan produk digital kita yang dulunya kita berbicara secara konvensional. Hari ini kita mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Jadi ada istilah kalau kita tidak merubah diri kita hari ini, maka kita akan tertindas dengan perubahan. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih karena teman-teman hari ini bisa hadir di tempat ini. Telkomsel mengajak para talenta startup merintis dan mengikuti program NextDev ini agar bisa sama-sama memperkuat fundamental startup digital di Indonesia. Program NextDev membuka potensi jangka panjang bagi peserta karena kami memiliki Things sebagai akselerator startup, lalu ada TMI, Telkomsel Mitra Innovation, yang mendukung stabilitas startup melalui investasi strategi dan Indico sebagai anak perusahaan daripada Telkomsel untuk generator inovasi digital kita. Tahun ini NextDev membuka peluang bagi startup digital di sektor game dan platform, health, education, tourism, kreatif ekonomi serta green dan clean health. Untuk ambil bagian dalam meningkatkan fundamental bisnis digital kita saat ini. Kami harapkan dengan pemberdayaan startup digital dapat timbul startup baru yang ada di Sulawesi Utara bisa mengangkat kondisi dan juga budaya Sulawesi Utara hingga terkenal di mancanegara. Kita harus lurus sesuai dengan arahan pemerintah bahwa Sulawesi ini merupakan kota pariwisata dunia. Ayo teman-teman startup meluangkan waktu untuk kita merubah sistem kita yang konvensional menjadi digital. Sehingga semua orang yang ketika melihat Sulawesi, mereka akan melihat bahwa startup Sulawesi itu menjadi startup nomor 1 di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Terima kasih Kak Jeffrey, mohon tunggu di atas, jangan dulu turun, tetap di atas panggung, jangan turun dulu ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk sambutannya yang sudah memberikan insight ya untuk teman-teman startup dalam rangka menyiapkan wadah dan juga membuka peluang untuk startup dan talenta bangsa ini. Oke, kita akan persilakan Kak Jeffrey untuk menempati kursi di depan sini, yang di sini ya oke. Kita akan masuk untuk sesi ngobrol lebih lanjut dan tanya jawab dengan rekan media maupun digital startup entusias di sini bersama dengan NextDev Team. Untuk itu saya panggil Mas Andri Santoso selaku General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel untuk bisa bergabung di atas. Selanjutnya Mas Hadi Sucipto selaku Manager CSR Education and Community Development Telkomsel yang merupakan Program Leader NextDev. Ya, dipersilakan untuk bisa mengambil tempat yang sudah disiapkan. Ya, oke, silakan duduk. Dan jadi sekarang kita akan masuk sesi tanya jawabnya ya, talk show yang pertama. Kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong buat para pembicara kita yang ada di depan gini. Kok kayak tegang sekali ya yang ada di sini. Sebelum lanjut bertanya kita kasih semangat dulu. Semangat pagi! Pagi. Oke, langsung aja ya. Saya mau tanya dulu yang pertama ke Kak Jeffrey nih ya. Menurut Kak Jeffrey, seperti apa performa digital community di Manado? Community digital. Iya. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang digital, secara Sulawesi Utara, harusnya kita sudah sangat siap gitu ya. Kalau kita melihat dengan potensi kita, terutama potensi daerah saat ini, baik itu dari sisi kelautan, pertanian, bahkan pariwisata saat ini, itu sudah sangat mendukung. Hanya kalau kita melihat kembali bahwa kondisi saat ini kita itu masih menggunakan budaya konvensional. Oke. Nah, tugasnya kita semua yang ada di sini, bagaimana merubah kondisi konvensional itu menjadi kondisi yang memang semua melek pada digital. Ya, oke. Jadi banyak sekali kesempatan ya, masih ada kesempatan di Manado khususnya. Oke, selanjutnya saya tanya ke Mas Andri nih ya. Menurut Mas Andri, sejauh mana potensi kontribusi startup untuk industri? Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sekalian. Senang kembali berada di Manado setelah terakhir di 2015. Saya datang ke sini
banyak sekali perkembangan di kota ini dan kami berharap juga perkembangannya juga terjadi di dunia digital gitu ya. Sebelumnya jadi silo nggak ya saya di depan ini? Nggak jadi silo ya, karena mantul soalnya. Saya silo dengan lampu ini ya, kamu juga silo dengan saya. Oke, sama-sama. Pertanyaannya mengenai pertumbuhan startup ya terhadap ekonomi. Jadi kalau misalnya bicara startup itu kan bagian dari industri kreatif ya. Jadi kalau kita melihat 5 tahun ke belakang banyak aplikasi muncul karena dasar dari satu permasalahan sehingga dibuat aplikasi. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya karena perkembangan startup juga membuat banyak potensi untuk tenaga kerja baru gitu ya. Dan boleh dibilang ini semacam circular ekonomi yang terjadi dalam situasi pertumbuhan startup di Indonesia. Jadi kalau kita konteksnya terhadap ekonomi pasti akan berdampak sangat baik gitu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Andri. Ya, jadi itu ada relasinya juga sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jeffrey tadi ya. Oke, dan selanjutnya pertanyaan saya untuk Mas Hadi. Boleh nggak Mas Hadi berikan sudut pandang? Iya. Kenapa early digital startup itu perlu untuk ikut program inkubasi? Waduh, kalau ditanya kenapa digital startup, terutama early digital startup itu perlu ikut inkubasi, kita sama-sama sekarang sudah paham ya, banyak saat ini digital startup, even itu yang gede sekalipun, kita tahu bahwa saat ini sedang melakukan layoff karyawannya, kemudian banyak juga terutama startup yang berada di early stage, mereka itu sudah ada yang tidak profit lagi, bahkan ada yang sudah menutup usahanya yang tidak beroperasi lagi. Kalau saya sering menyebutnya dengan gulung aplikasi gitu ya, sehingga kita pahami bersama di NextDev kita coba telusuri lebih lanjut sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia. Saat ini digital startup Indonesia itu sedang berada di winter season gitu loh. Sehingga banyak yang tidak sustain lagi gitu startupnya. Saat kita belajar dari apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh startup yang ada saat ini tanpa harus menyebut startup mana saja gitu. Obviously mereka belum memiliki studi fundamental bisnis yang baik gitu. Fundamental bisnisnya yang memang harus perlu ditinjau ulang. Apa sih sebetulnya yang mereka lakukan gitu loh di company-nya mereka gitu. Sehingga tidak sedikit gitu yang kita ketahui bahwa startup yang sudah mendapatkan funding series sekalipun itu ketar-ketir gitu saat ini gitu. Nah disinilah kami melakukan revamp. Tahun ini adalah tahun ke-8 NextDev berjalan dan di tahun ini merupakan tahun yang challenging buat kita di NextDev saat ditanyakan apakah NextDev masih dilanjutkan dengan industri digital startup yang saat ini sangat berada di suasana atau di situasi yang tidak menguntungkan gitu loh. Justru disinilah komitmen Telkomsel. Menurut kami inilah bukti komitmen Telkomsel bahwa Telkomsel memiliki komitmen untuk memberikan pemahaman kepada early stage digital startup terutama agar mereka paham apa sih sebetulnya poin terpenting untuk menjadi startup yang memiliki fundamental bisnis yang kuat. Sehingga program inkubasi yang dilakukan oleh NextDev ini kan merupakan program CSR murni. Kita melakukan proses di NextDev ini kan ada journey-nya. Di scouting itu kami menyebutnya ini adalah sebuah fase discovering. Kita menemukan dulu early stage digital startup yang mendaftar saat ini. Itu sebabnya kami sekarang melakukan sosialisasi di Manado karena Manado kita ketahui punya basis digital startup company yang lumayan tinggi compare to daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sehingga kita merasa bahwa perlu melakukan sosialisasi di sini untuk mengajak para digital startup entusias yang ada di sini untuk mendaftar di NextDev. Agar apa? Saat lolos kurasi dan mengikuti talent scouting kami bisa menemukan bahwa ada startup-startup yang layak untuk kita inkubasi.
Kenapa perlu diinkubasi? Itu tadi kita melakukan revamp. Di Telkomsel melakukan revamp program Next Dev ini sehingga kita memiliki kurikulum baru, silabus baru yang diharapkan bisa memberikan pemahaman, pembelajaran bagaimana membentuk strategic thinking dari para founders di digital startup agar mereka memiliki fundamental bisnis yang kuat. Itu sebabnya bahwa mereka harus mengikuti program inkubasi. Ya, oke. Jadi itu kenapa harus ikut program inkubasi supaya startupnya yang udah ada sekarang mungkin bisa nanti sustain ya, bertahan Iya, ya. betul. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Next Devers harus tetap bersemangat dan harus tetap optimis dalam membangun startup yang sudah dikembangkan sekarang ya. Oke, sekarang balik lagi ke Mas Andri. Apa yang melatar belakangi Next Dev sehingga berlanjut terus hingga tahun yang ke-8 sekarang? Oke, ini sudah tahun ke-8. Tadi Mas Adi sampaikan bahwa tidak mudah kita lanjut sampai ke tahun ke-8 ya. Karena banyak pertanyaan apakah program ini masih bisa membangkitkan startup-startup yang sebelumnya tadi gulung aplikasi gitu ya. Sekali lagi ini adalah komitmen Telkomsel sebagai digital telco company melalui program CSR gitu ya. Kami ada 4 pilar CSR dan salah satunya adalah program Next Dev ini. Komitmen kita jelas bahwa kita tetap fokus terhadap perkembangan digital ekosistem di Indonesia melalui startup ini, bahwa kami tetap melanjutkan program ini dengan tadi Mas Adi sempat sampaikan bahwa sebenarnya kita pengen merevamp program ini melalui tadi pembekalan fundamental gitu. Jadi ini kita berharap dengan kita menjalankan program Next Step season ke-8 kita bisa memperkuat fundamental bagi startup di Indonesia agar dia bisa sustain gitu ya. Jadi nggak cuma hanya bicara ide, terus ada permasalahan ide, tapi kebanyakan kan sekarang berpikirnya bagaimana bisa dapat cuan cepat gitu ya, untung setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak mengenal proses gitu ya. Kan teman-teman juga bisa lihat bahwa startup mana sih yang sekarang bisa tumbuh eksis dan dia profitable gitu ya dan bagus gitu ya. Nggak banyak karena tetapi di balik kesuksesan mereka prosesnya itu panjang gitu kan. Dan dari situ kita pengen melalui program Next Step ke-8 ini fokus utama adalah membangun fundamental daripada startup di Indonesia itu dulu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Telkomsel. Oke, next. Balik lagi ke Mas Hadi nih ya. Ya. Oke, Mas Hadi bisa ceritain mengenai detail program Next Dev yang tahun ini ya, akan seperti apa di tahun ini? Waduh, sempat tadi disampaikan oleh Mas Andri juga bahwa kita membawa hal baru untuk membangun fundamental bisnisnya tadi. Saya melanjutkan bahwa yang dikatakan fundamental bisnis yang kita lakukan dengan revamp ini adalah memperbaiki silabus dan juga kurikulumnya. Journey-nya juga ada yang kita pangkas, ada yang kita tinjau ulang sehingga kalau tahun-tahun sebelumnya ada 4 journey, kita tahun ini memiliki 3 journey. Saat ini kita melakukan sosialisasi, ini adalah bagian dari menemukan, tadi saya mengatakan, bagian dari discovering. Karena program Next Dev ini kan CSR murni, kami tidak memungut biaya apapun gitu. Nah, startup yang gabung di Next Dev ini juga tidak akan terikat secara bisnis dengan kami dan juga tidak akan kita mintai keuntungan saat mereka nanti menjadi sebuah perusahaan yang besar, digital startup yang mungkin menjadi besar atau mungkin meskipun mereka tetap berada di skala yang middle misalnya sebagai digital startup, kami tidak akan meminta keuntungan dari startup yang dari profit yang mereka hasilkan. Itu yang perlu dicatat. Bahwa journey-nya saat ini kami sosialisasi lalu mereka akan mendaftar. Mendaftar nanti kami akan kurasi. Ada 4 track tahun ini yang akan kita buka, yaitu gaming, kemudian health and education, kemudian tourism and creative economy, dan yang satu lagi adalah green and clean tech. Menurut kami 4 track ini yang saat ini memang menjadi sebuah industri yang sedang berkembang di digital startup. Saat di posisi sosialisasi ini mereka akan mendaftar, lalu kita akan kurasi dari 4 track ini masing-masing kita akan ambil 10. Nah, mereka akan masuk ke talent scouting namanya. Di sesi talent scouting, mereka akan pitching di hadapan juri-juri, baik itu dari Telkomsel, baik itu dari prominent digital expert
dan juga dari venture capital kita akan undang tahun ini. Menjadi pembeda bahwa tahun ini kita juga akan tetap melibatkan venture capital lebih lebih intensif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Banyak startup yang ternyata belum paham benar sebetulnya memanfaatkan dana investasi dari investasi itu dari investor itu seperti apa sih gitu. Nah, saat sampai di level talent scouting dari 10 digital startup yang nanti akan ikut pitching, kita akan pilih 3 terbaik di masing-masing track. Otomatis ada 4 track akan ikut 12 startup yang bergabung di akademi. Next Dev Academy adalah phase berikutnya. Nah, disinilah yang kami menyebutnya program inkubasi gitu. Kalau tadi di scouting adalah discover, di akademi adalah inkubasi. Disinilah nanti mereka akan dibentuk pola pikirnya. Bagaimana sih kita akan mungkin kalau saya selalu menyebut ini kata yang selalu kami sebutkan bersama Mas Andri juga, kita akan kuliti gitu loh sebetulnya. Model bisnisnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, visinya seperti apa. Nah, hal-hal ini yang akan diberikan pemahaman, mereka akan bertemu dengan para speakers, mereka akan bertemu dengan mentors, yang saat pemilihan mentorsnya juga kami memang sangat hati-hati memilih mentor siapa yang tepat gitu untuk masing-masing startup ini. Nah, inilah yang akan menjadi bekal buat mereka nanti masuk ke phase berikutnya yang namanya Next Dev Summit. Di Next Dev Summit kami akan memberikan panggung kepada mereka untuk demo day, untuk tampil, untuk kembali presentasi dengan warna baru digital startupnya setelah mereka mengikuti inkubasi. Mereka akan bertemu lagi dengan para juri, mereka akan bertemu lagi dengan para investor gitu. Mereka akan berupaya untuk ketemu dengan para potensial partner di business matchmaking. Kira-kira ini yang journey akan kami bentuk yang harapannya saat mereka nanti selesai menjadi alumni Next Dev. Seperti yang kata Mas Andri tadi, kita kan journey-nya membentuk digital ekosistem yang ada di Indonesia. Mereka itu bisa masuk ke sana. Apalagi Telkomsel memiliki digital ekosistem journey yang berikutnya adalah Think. Nah, Think ini adalah bab 2-nya belajar di digital startup, itu proses akselerasi. Nah, di Think ini Think akan sangat terbuka menerima alumni dari Next Dev untuk di-assess gitu loh, di-assess hasil dari inkubasi yang kita lakukan akan di-assess oleh Think saat Think nanti membuka submission untuk proses akselerasi dari programnya Think. Itu alumni Next Dev akan lebih mudah melenggang masuk untuk diakselerasi dan berpotensi juga untuk dapat seats atau bahkan bisa sampai maju dan staging berikutnya yang harapannya bisa berpotensi mungkin akan menjadi vertical business di Indico yang merupakan salah satu anak perusahaan Telkomsel. Jadi ini adalah pintu gerbang digital startup bisa bergabung di digital ekosistem industri yang ada. Wow, luar biasa, menarik sekali ya Next Devers untuk program Next Dev kali ini. Yang pasti program Next Dev di tahun ke-8 ini dapat memberikan pengalaman berharga untuk Next Devers. Dan jangan lupa loh ya, pemenangnya akan pergi ke Silicon Valley. Wow. Jadi yang belum daftar buruan daftar sekarang ya di www.nextdev.co.id. Oke. Setelah kita mendengarkan banyak sekali tentang program Next Dev, sekarang saya balik lagi ke Kak Jeffrey. Berdasarkan penjelasan detail mengenai Next Dev tadi, menurut Kak Jeffrey, sejauh mana sih potensi program Next Dev di Manado? Potensi kita di Manado sejalan dengan program pemerintah bahwa startup ini merupakan atau Next Dev ini merupakan simpul baru bagaimana mempertemukan startup dengan dunia industri yang baru untuk sama-sama kita mengembang atau meningkatkan potensi ekonomi di Sulawesi Utara. Intinya saat ini bagaimana teman-teman atau startup muda yang ada di Manado, kita berpikir untuk menarik semua kondisi yang saat ini ada di ibu kota, ya, yang ada di ibu kota untuk bisa menjadi pion yang ada bisa timbul dari Sulawesi Utara. Jadi jangan bermimpi untuk hari ini kita mengadopsi yang di sana. Kalau kita mengadopsi boleh, istilahnya ATM ya, amati tiru dan modifikasi untuk menjadi yang terbaik dari Sulawesi Utara sebagai penunjang ekonomi pariwisata dunia. Itu satu-satunya yang harus kita lakukan. Intinya saat ini Telkomsel
jalan dengan moto Profesor Dr. Samratulangi, si tahu tu mau tahu. Kami ada di Sulawesi Utara, Telkomsel berada di Sulawesi Utara untuk sama-sama meningkatkan manusia dan juga meningkatkan budaya ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Luar biasa. Jadi potensinya masih cukup besar ya, besar sekali bahkan di Kota Manado. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang mana? Luar biasa sekali tuh ya, Next Devers, menarik banget kan program inkubasi Next Dev ini. Makanya tunggu apa lagi, segera daftarin startup kamu sekarang juga di www.nextdev.co.id. Masih ada waktu, sekarang tanggal 3 November, itu closing date-nya tanggal 10 November ya. Jadi masih ada 1 minggu, masih ada kesempatan untuk Next Devers yang belum daftar ya. Buruan, silakan mendaftar sekarang juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk media ya. Oke, kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan rekan media. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya, tolong angkat tangan dan sebutkan nama dan dari media mana. Itu yang di belakang sana. Jadi cuma 2 penanya ya, kita kasih kesempatan untuk 2 orang aja ya. Nanti tolong sebutkan nama dan dari media mana. Makasih, selamat siang. Tabea, saya Grace dari manadones.com yang ingin saya tanyakan kepada Mas Andri dan Mas Hadi adalah sejak tahun 2015 hingga sekarang kan program ini sudah jalan. Nah, untuk startup Manado dibandingkan dengan daerah lain bagaimana sih? Apakah ada perbandingannya? Baru tadi kan dijelaskan bahwa sepanjang 8 tahun ini tidak dipungkiri ada yang sudah gulung aplikasi ya. Apa bisa disebutkan bahwa dari 2015 sampai 2022 ini perkembangan Next Dev ini seperti apa? Ya, kita akan lihat sebelum Covid dan sesudah Covid ini. Dan targetnya untuk di Manado itu ada berapa, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus banget ya. Satu media bertanya untuk membungkus seluruh pertanyaan sepertinya. Pertanyaannya sudah terbagi. Terima kasih Mbak. Yang pertama adalah bagaimana sih sebetulnya perbandingan startup Manado dibanding dengan yang lain? Sebenarnya ini menjadi unik gitu. Kita tidak bisa mengatakan, kami belum bisa membeda-bedakan gitu ya. Bahwa ternyata kalau startup dari kota besar Jakarta let's say misalnya. Atau dari Bandung kah atau dari Surabaya gitu misalnya. Itu compare dengan Manado itu lebih baik mana. Sebenarnya kan digital startup ini kebanyakan berangkat dari problem lalu menjadi solusi. Sebenarnya kan para founder startup itu kan berangkat untuk mendirikan startup dari problem dulu ya. Jadi kalau kemarin waktu kita roadshow di Medan itu, mereka punya aplikasi yang namanya Medis Online Indonesia. Berangkat dari problem apa? Oh, banyak loh keluarga yang membutuhkan perawat di rumah begitu. Tapi di sisi lain ada juga problem banyak perawat yang ternyata gajinya belum mencukupi kehidupannya. Padahal untuk mendapatkan sertifikasi perawat itu lumayan costly gitu menurut mereka. Nah, jadi berangkat dari problem ini timbullah sebuah solusi. Sama halnya sebuah startup besar juga banyak yang kita lihat, even itu marketplace misalnya atau aplikasi taksi online dan sebagainya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk mengatakan dibandingkan dengan kota lainnya, kami yakin Manado bisa setara gitu loh, setara dengan kota lainnya. Karena apa? Karena pasti si startup ini memiliki problem dan mereka hadir come up dengan solusi. Nanti mungkin bisa di sesi ada local hero, nanti tuh ngobrol-ngobrol dengan, kita sengaja nih menghadirkan sore hari ini nanti ada talk show dengan para startup lokal yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman lokal juga akan bicara bahwa mereka levelnya sama loh dengan yang ada di kota lainnya. Sama halnya Next Dev ini juga kami tidak akan membeda-bedakan bahwa pemenangnya harus dari daerah mana gitu loh. Contohnya kayak tahun lalu kan Next Dev ini tadi seperti yang disampaikan, jadi tidak putus ya, ini program CSR, hadiahnya nanti selain mendapatkan dana hibah modal usaha yang tidak kami tarik lagi dan tidak kami minta keuntungannya, juga bisa ikut ke Silicon Valley. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita kan merupakan bagian dari Singtel Group ya. Itu akan ikut di Singtel Future Makers. Tahun lalu pemenangnya dari Medan gitu. Bukan dari Jakarta yang menang di level Asia Pasifik begitu. Jadi sama sekali tidak ada membeda-bedakan mana kota kecil, mana kota besar. Itu yang pertama. Mungkin Mas Andi mau nambahkan.
Ya, menambahkan tadi jawaban Mas Hadi bahwa kalau bicara tadi before after pandemi gitu ya, terkait perkembangan startup di Indonesia, kita memahami bahwa banyak sekali tadi startup yang gulung aplikasi gitu ya, dan bagaimana Telkomsel kembali kepada komitmen gitu ya, komitmen kita sebagai digital telco company melalui program CSR saling bahu-membahu berkolaborasi gitu ya. Juga menciptakan satu potensi ekonomi. Contoh soal misalnya gini, saat pandemik kita semua dihadapkan dengan kesulitan khususnya buat tenaga kesehatan ya. APD itu jarang banget, nggak ada alat pelindung diri ya. Tidak ada, harus pesan dari luar segala macam ini itu. Dan komitmen kita CSR bagaimana mensupport APD untuk di sebagian besar rumah sakit Indonesia. Apa yang kita lakukan? Kita kolaborasi dengan siapa? Dengan salah satu finalisnya startup, NextDev ya, dalam hal ini Jahitin. Kontak Jahitin, mereka berkolaborasi dengan berbagai banyak konveksi yang ada di Jawa Timur, Surabaya. Kita pesan ke mereka ribuan APD, mereka yang produksi gitu. Jadi kembali lagi ekonomi tetap berjalan. Berikut yang sangat gampang juga saat pandemik, saat kita di Jakarta, ekonominya juga terdampak. Salah satunya adalah pengusaha warteg. Warung Tegal di Jakarta itu nggak ada pembelinya, kosong, banyak yang tutup segala macam. Terus gimana, kasihan kan? Kita melalui salah satu startup, akhirnya kita coba membeli nasi bungkus dari mereka setiap hari. Satu warteg 100 pack nasi bungkus yang pastinya juga sudah kita cek quality controlnya, makanannya gitu ya. Selama 1 bulan gitu ya, kita beli full 100 pack per warteg kali beberapa warteg di Jakarta. Dan kita distribusinya kemana? Ke tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi alhamdulillah kita saling kolaborasi melalui program CSR. Jadi pihak tenaga nakes ini di rumah sakit dia juga sangat senang gitu, karena setiap hari makan siangnya sudah terjamin gitu. Dan itu yang coba kita jalankan gitu ya. Banyak hal yang kita coba kolaborasi dengan beberapa startup yang memang terkait dengan tadi pertanyaannya before pandemic dan after pandemic. Jadi Mas Hadi sudah sampaikan juga bahwa kita nggak cuma tinggal diam gitu ya. Yang kita lihat potensi bisnisnya ada dan berkembang, pasti kita akan banyak kolaborasi. Salah satunya juga mungkin dengan startup Cakap ya Mas Hadi? Ya, Cakap. Cakap, namanya Cakap. Jadi kita ajak mereka juga untuk join di beberapa program kita untuk pembangunan pendidikan di daerah 3T. Ya, itu. Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan belum terjawab bahwa pasca pandemi saat banyak aplikasi yang shutdown ya, dan secara tadi saya sudah menyampaikan di depan bahwa secara ikatan bisnis, karena ini merupakan program CSR, kita tidak mengikuti secara khusus seluruh alumni yang alumni NextDev gitu. Namun boleh kami sampaikan bahwa lebih dari 2.000 startup yang sudah mendaftar sebenarnya untuk bergabung di NextDev. Namun alumni yang lolos gitu, yang menjadi alumni kita itu lebih dari 100-an startup. Kalau kita mau bicara berapa banyak sih startup yang masih sustain sampai sekarang, kami bisa mengatakan bahwa lebih dari 90% alumni NextDev sampai saat ini masih beroperasi. Namun apakah mereka profit atau tidak, mungkin konteksnya lebih kepada komitmen Telkomsel adalah membantu gitu ya, membantu mereka memiliki strategik untuk melanjutkan usahanya agar tetap sustain. Itu juga sebabnya tahun ini kita melakukan revamp gitu loh. Kita evaluasi kembali apa sih kurikulum yang kita buat di program inkubasi sebelumnya, dengan harapan bahwa mereka bisa melalui badai ini, kemudian yang ikut di tahun ini itu bisa nanti masuk ke digital ekosistem industri yang ada lebih tough lagi begitu loh. Karena pasti kedepannya industri digital startup juga akan lebih challenging dengan dinamika yang ada, dengan kompetisi yang ada. Jadi untuk itulah komitmen Telkomsel hadir melalui NextDev. Oke, gimana, sudah masih ada? Oke ya, sudah oke. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke deh. Terima kasih, dan selanjutnya masih ada satu lagi kesempatan. Ya, sana silakan. Sebutkan nama dan dari media mana?
Terima kasih, saya Nancy dari kantor Berita Antara. Saya mau tanya, kan ini ada 4 kategori Next Dev. Kalau melihat potensi yang ada di Sulut, dari Telkomsel akan mendorong ke sektor mana? Apa gaming, tourism, health, atau clean tech? Terima kasih. Ya, yang Oke, menjawab. terima kasih Kakak Nancy. Kalau lihat dari potensi yang ada di Sulawesi Utara khususnya, tadi Kak Jeffrey sudah sampaikan bahwa potensi wisatanya di sini sangat luar biasa. Kalau kemarin masuk di bandara ada Bunaken Festival gitu ya. Banyak banget ya. Saya tahu karena terus terang masuk Manado itu menyenangkan, potensinya wisatanya banyak gitu ya. Dari 4 track yang kita adakan di Next Dev ke-8 ini, secara pribadi ya, kalau kalian lihat potensi segala macam, saya pikir masuknya harusnya potensi yang bisa digarap teman-teman adalah wisata. Yang kedua mungkin bicara dengan game ya, Mas Hadi ya, harapannya ya gaming juga masuk. Mungkin Kak Jeffrey ada yang mau tambahin? Iya. Kurang lebih kayak begitu Kak Nancy. Oke, Iya, sip. begitu. Walaupun kami harapannya dari seluruh track ini dari Manado bisa ikut semua dan mudah-mudahan menjadi pemenang tahun ini, harapannya dari Manado juga gitu. Amin. Ya, betul. Oke, sudah ya, sudah terjawab. Dan selanjutnya kayaknya ada Next Devers juga udah penasaran ingin bertanya ya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman Next Devers yang ingin bertanya, disilakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Harus sering nanya dong, masa nggak nanya? Ayo dong. Harus. Ini kesempatan nggak datang setiap hari loh. Ayo, ada yang ingin bertanya teman-teman dari yang sudah punya startup mungkin atau baru punya ide atau apalah yang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ayo, dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Oke. silakan tuh. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf baru tiba tapi jangan lewat kesempatan katakan. Jadi perkenalkan nama saya Krisar Lamong Siang dari startup Bank Darah inbat.id. Yang ingin saya tanyakan terkait fokus dan peluang. Kalau untuk tim saya kan kebetulan ini startup saya yang kedua. Jadi orang-orang bilang lebih baik fokus dulu ke satu, baru ambil peluang lain. Tapi kan peluang ini bisa dikatakan momen fotografi. Belum tentu kita shoot yang kedua hasilnya akan sama dengan yang pertama. Sepanjang seminar kita pertanyaan ini yang ingin saya tahu jawabannya seperti apa. Karena belum terjawab sepanjang saya menanyakan ke narasumber. Mungkin hanya antara fokus dan peluang. Kira-kira seperti apa yang akan tolong tanggapi. Demikian, terima kasih. Ya, silakan yang mau jawab, Mas Andri. Mau diulang lagi atau? Oke. Sorry, artinya kakak punya 2 startup ya? Ada 2 hal, mau fokus atau peluang, fokus gitu. Oke. Sorry Kak, jadi maksud saya ketika kita mau fokus ke startup yang sekarang, tapi ternyata ada peluang lagi yang kalau kita tidak cepat ambil, mungkin diambil orang lain. Jadi itu yang bingung saya, gimana mau fokus dulu atau ambil aja yang peluang. Orang Manado bilang Pak, belum ke sana so kemari dan istilahnya. Belum ke sana so kemari. Ya, Oke. terima kasih. Oke, bicara fokus dan peluang, satu hal yang memang pilihan ya, artinya gini. Nanti mungkin jawaban yang sangat lengkap konkret nanti Mas Abdi akan pandu ada narasumber setelah ini, nanti bisa tektokan sama beberapa narasumber yang hadir. Jadi kalau saya sih sebenarnya fokus bicara peluang. Bingung juga menjawab. Karena kalau menurut saya lebih kepada posibilitas dari 2 hal tadi mana yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi fokus di situ dulu aja gitu kan. Artinya kan kita melihat dan coba lihat juga dari kompetisi yang ada. Ya, artinya dengan 2 itu yang relevan untuk dijalankan dan secara kompetisinya nggak ada hanya kamu yang punya misalnya aplikasi itu, why not itu yang kamu fokusin dijalankan gitu ya.
kan kembali dari permasalahannya ada solusi, keluarlah tadi yang kamu sampaikan ada aplikasi. Lihat dari sisi pasar kebutuhannya, needs-nya di mana gitu kan ya. Dari situ kan kelihatan sebenarnya peluang mana sih yang mesti harus kita fokuskan untuk dijalankan gitu. Jadi saya mau menambahkan yang disampaikan Mas Andri tadi bahwa kita di Next Dev ini kan program inkubasi ya kakak. Jadi kalau bicara nanti dari point of view-nya Mas Andri, jawaban beliau seperti itu. Pada saat ditanya sama kakak Jeffrey juga punya point of view. Begitu juga dengan saya. Justru kalau kakak gabung di Next Dev nanti akan ada mentors. Akan ada speakers gitu ya. Nah justru pada saat nanti di mentoring oleh mentor expert, itu akan terjawab gitu loh dengan model bisnis yang kakak buat, dengan visi dari usaha yang kakak buat, akan ketahuan sebenarnya kakak itu lebih baiknya itu mana, fokuskah gitu, atau mencari peluang yang ada begitu. Karena kalau misalnya tadi kami bertiga yang ditanya itu akan sangat subjektif, tapi pada saat nanti dibedah lebih dalam digital startup yang kakak punya oleh mentors itu akan diberikan pemahaman begitu. Jadi rugi banget kalau nggak ikut di Next Dev karena saya yakin pertanyaan kakak tadi itu tidak akan terjawab hari ini juga secara langsung gitu. Kalau tidak bertemu nanti dengan para mentors, bertemu dengan para level C dari venture capital gitu. Jadi ini gunanya fungsi dari program CSR di inkubasi di Next Dev. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu dari 4 track yang kita tadi Mas Hadi sampaikan, ada di track mana aplikasinya? Tadi ada gaming, ada green tech, ekoturis. Oh, mic-nya sudah diambil ya. Ya kalau untuk startup kita masuk di bidang bisa dikatakan mau bilang health juga boleh, tapi lebih ke sosial aplikasi digital. Karena kita fasilitator untuk transfusi darah yang butuh dengan yang relawan. Oh, nah, itu nama startup kita inblood.id atau Infinity Blood kepanjangannya. Nanti kakak bisa lihat di website kita di nextstep.co.id itu ada keterangan masing-masing tracknya. Silahkan disesuaikan saja apakah nanti lebih cocok di health atau mungkin di kreatif ekonomi. Karena bagaimanapun juga karena Next Dev ini merupakan program CSR, salah satu yang menjadi poin utama untuk kita assess, untuk kita kurasi, untuk masuk sebagai peserta yang akan join di talent scouting untuk pitching adalah potensi startup yang memiliki social impact. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah? Boleh? Sudah mendaftar belum? Belum daftar? Kalau daftar belum. Hari ini aja. Belum. Tapi Oh, iya. Belum. Segera mendaftar kalau begitu. Nomor Jadi, 1. ya daftar dulu. Kalau mau lebih jelas, join aja di Next Dev. Iya. Sehingga prosesnya itu kan bisa dikawal terus dengan mentor yang ada di Next Dev. So kalau hari ini kita berbicara peluang atau fokus, kita harus berkiblatnya ke startup yang tadi kita udah diskusi di awal. Banyak yang gulung aplikasi. Karena mungkin saja nggak melihat pasar ke depan. Seperti apa perubahan itu terjadi. Perubahan ini kan setiap detik pasti akan terjadi. Nah, teman-teman diajak join di Next Dev, nanti akan dipandu, diarahkan oleh teman-teman mentor yang ada di Next Dev Academy. Ya itu, jadi poinnya sekarang daftar aja dulu. Oke? Sudah? Boleh ya? Atau masih kurang puas? Kalau masih kurang puas daftar aja dulu ya. Oke. Masih boleh lagi pertanyaan, ada lagi pertanyaan Next Devers silakan. Iya yang di belakang. Ada di belakang. Yang di belakang. Silakan Sebenarnya namanya gini, siapa? Teman-teman, saya pikir ini satu opportunity ya saat teman-teman punya startup. Kalau nggak diikutkan dalam kompetisi, gimana kita tahu kekurangan dari aplikasi kita gitu kan ya? Jadi makin banyak lah ikut satu. Jadi kita di challenge gitu ya diri kita bahwa kurangnya ini misalnya gagal hari sekarang ini kita coba lagi gitu kan tambah udah ada improvement gitu. Jadi kalau misalnya belum apa kita udah punya blok untuk nggak ikut. Udah pesimis duluan. Susah. Iya. Saya pikir tidak salahnya untuk mendaftarkan aplikasi teman-teman ya biar teman-teman juga punya kesempatan belajar biar tahu tadi Mas Adi bilang dikuliti gitu ya kekurangannya di mana seperti itu. Betul. Oke, next selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Fendi Fendira, saya product researcher dari
Manjo. Iya, Next Dev saya udah sempat pernah lihat ya ajang pitch-nya di Manado itu saya ikut kalau nggak salah tahun 2016 waktu itu di Unstrad gitu. Nah, Waktu itu tahapannya masih mahasiswa ya, ideation? Iya. Ya, kalau sekarang Next Dev itu udah level di MVP? MVP ya? Ya oke, lanjut Mas. Oke, ya jadi waktu itu saya masih peserta sih gitu. Jadi lihat-lihat kakak-kakak senior yang dari Manado yang udah sempat pitch. Nah, sampai hari ini saya sering melihat bahwa karena saya bekerja juga di Jakarta, jadi saya sering melihat bahwa kebanyakan founder-founder itu mungkin jarang ya ada founder-founder yang dari lokal gitu. Nah, bagaimana point of view dari Telkomsel sendiri melihat tadi ya potensi yang ada di Manado? Karena kalau saya melihat seringkali market kita itu ada di luar lebih banyak dibandingkan yang ada di sini. Itu yang pertama. Kedua, bicara tentang pitch. Selain kita men-solve problem, ya tidak bisa dipungkiri juga kadang-kala untuk bisa masuk ke dalam inkubasi ataupun program-program lah ya. Ataupun bisa lolos, itu tergantung juga dari, ini yang saya lihat ya, dari backgroundnya si founder itu. Nah, misalnya saya mengatakan ada sebuah privilege yang sering saya lihat misalnya, oh dia X dari sini. Mengingat juga di Manado itu rata-rata ide dan background dari founder-founder itu ya mungkin mereka masih mahasiswa gitu. Atau mungkin mereka pekerja freelance yang sebenarnya secara track record mereka bukan dari company yang terkenal gitu. Nah, saya sering melihat itu bahwa founder-founder yang memang punya latar belakang, contoh dia katakanlah pernah jadi CTO gitu di sebuah company yang mungkin nggak besar tapi brandnya udah top gitu, itu lebih sering berpotensi atau punya competitive advantage masuk startupnya gitu. Nah, bagaimana point of view dari pihak Telkomsel sendiri? Itu aja. Oke, saya coba jawab yang pertama ya mengenai tadi bahwa kalau nggak salah itu lebih ke kita punya potensi pasarnya di luar, misalnya Manado, tapi potensi pasar kita di luar gitu ya. Dan ini kita bicarakan masih early stage ya. Kalau saya berpendapat gitu ya, tadi kan kita banyak sekali banyak experience dari beberapa startup yang memang sudah join di Next Dev dan kita banyak diskusi. Contoh kemarin kita bicara Moi ya Mas Adi. Moi itu sampai sekarang dan punya bisnis gitu ya besar, backgroundnya orang-orang yang pekerjaannya bidan. Mereka kebayangkan bidan berpikir punya satu aplikasi ya karena dibalik lagi dari mereka ngerasa gue punya teman-teman bidan ngeluh yang memang setiap bulannya pendapatannya kecil banget gitu kan ya. Akhirnya belajar dari hal itu dia mencari peluang pasar ternyata. Banyak banget kebutuhan orang-orang tua ya yang butuh jadi misalnya saya punya orang tua, saya karena nyari kayak semacam babysitter atau perawat itu kemana ya gitu ya, susah didapat di sana di Medan itu. That's why mereka membuat aplikasi namanya Moi. Jadi Moi ini produknya ya tadi yang menggunakan adalah orang-orang yang butuh dari pelayanan perawatan untuk orang tuanya, untuk anaknya atau apapun dan semuanya akhirnya terdevelop di situ. Jadi kalau bicara potensi ada di luar Sulawesi, saya kok berpikirnya lebih baik kita concernnya trialnya di dalam konteksnya adalah area kita gitu ya. Karena kan kita yang tahu karakter dari behavior dari masyarakat di sini dan lain-lain gitu ya. Sehingga kalau misalnya ini bisa jalan running di Manado dengan baik, pasti kan ada possibility untuk kita expand keluar dari daerah gitu. Itu sih yang sebenarnya saya dengar dari beberapa pendapat teman-teman yang di Bali juga sama, lokal Bali tiba-tiba dia nggak mau fokus keluar dulu, saya mau main di Bali dulu, di Bali sudah matang baru saya expand keluar gitu. Kurang lebih itu yang jawaban pertama Mas Adi. Benar, makasih Mas Andri. Saya mau menambahkan bahwa apakah kompetisi sejenis akan fokus, akan ngelihat bahwa oh ini X dari apps ini, X dari ini. Sama sekali kayak kita di Next Dev pada saat proses kurasi kita nggak lihat background foundersnya.
Pada saat kita kurasi yang kita telaah gitu ya, adalah bagaimana sih si startup ini? Apa sih dampak sosial yang akan mereka bisa ciptakan gitu loh. Seperti apa sih produknya? Bagaimana sih visi misi dari usahanya tanpa melihat siapa foundersnya. Kalau boleh kami sampaikan bahwa founders yang menjadi pemenang di Next Step sebelumnya adalah sebelumnya itu bukan berasal dari digital startup juga. Contoh yang kayak dari Fishgo yang dari Bali. 2 minggu yang lalu kita dari Bali untuk roadshow yang sama. Beliau itu adalah dulunya juga mahasiswa membuat apps ini, lalu terpikir bagaimana nelayan bisa mendapatkan ikan di tempat yang sentra ikannya banyak begitu, yang tepat begitu loh. Jadi kemarin itu Mas Yoga itu, beli Yoga menyebutnya itu kan dia juga cerita bahwa dia sangat terbantu di Next Dev karena dia diberikan pembekalan ilmu yang membuat dia ternyata memang ada yang harus dia perbaiki dari model bisnisnya dan dia juga bukan dari siapa-siapa begitu. Kemudian kemarin kita appreciate bahwa beli Yoga itu menyempatkan diri untuk hadir di lokal hero-nya kita untuk sharing pengalamannya di Next Dev, padahal dia pada hari yang sama siangnya harus berangkat, maaf kalau saya nggak salah rekam di ingatan saya, mau ke Bandung pengurusan SNI produknya begitu, alatnya. Nah inilah dia ngerasa bahwa kenapa Mas Hadi saya harus hadir di sini, saya benar-benar harus sharing ke teman-teman karena di Bali itu kan sentra simpul digital startup yang cukup banyak juga ya, sehingga saya harus sharing bahwa penting banget setiap startup mengikuti sebuah program inkubasi. Lalu bidan yang disampaikan oleh Mas Andri tadi juga bukan dari industri startup sebelumnya. Dia hanya memiliki pemikiran bagaimana ya agar orang bisa mudah. Lalu kan memang di industri digital startup kan ada yang 3 kelompok itu ya, ada hipster, hustler dan juga hacker begitu. Bagaimana sebenarnya kita menemukan tim yang tepat untuk membuat sebuah aplikasi tanpa harus mencari siapa orang-orang prominent yang sebelumnya ikut di startup sebelumnya. Jadi tidak ada sama sekali bahwa kita akan kurasi dari siapa foundersnya, tapi yang kita kurasi adalah bagaimana bisnisnya gitu, bagaimana model bisnisnya, bagaimana visinya dan seberapa tinggi gitu social impact yang akan berdampak mereka ciptakan dari hasil startup yang akan mereka buat. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin Kak Jeffrey ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, sebenarnya lurus dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi gitu ya. Kalau kita berbicara hari ini yang menggunakan aplikasi atau market kita di luar, harusnya itu tugas kita sama-sama di sini gitu ya. Karena apa? Kerugian kita yang pertama, kita masyarakat lokal itu nggak mau mengangkat budaya kita sendiri. Kalau kita mau agar aplikasi kita bisa terkenal di manca negara bahkan mungkin keluar dan dari sisi di dunia internasional, ya kita yang coba mendahului dari awal dari kita, tetangga, saudara gitu ya. Tapi yang terjadi ya biasa, gengsinya kan tinggi gitu ya, gengsinya tinggi. Yuk. Sama-sama kita turunin gengsi kita sama-sama angkat startup yang ada di Sulawesi Utara. Iya. Timbul dari mana? Dari kita dan tetangga dan semua keluarga yang ada di sini. Terima kasih. Oke, gimana? Boleh ya? Cukup? Oke, tepuk tangan dong. Wah. Jadi cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Keren banget semuanya, sangat antusias rekan-rekan media maupun Next Devers yang sudah mengajukan pertanyaan seputar program Next Dev. Dan jangan kemana-mana, kita foto bersama dulu ya. Oke, yang di atas tetap aja. Untuk itu saya panggil ke atas panggung juga untuk bergabung. Kak Roberto, kemudian Kak Helmi bisa gabung di atas untuk foto bersama. Kemudian Kak Patris, Kak Orion dan juga Kak Roland. Oke, kita foto dulu. Silakan mengambil posisi masing-masing. Ya, jadi nanti sambil foto tangannya membentuk portal Telkomsel. Ya, seperti itu. Silakan Kak. Ya, portal Telkomsel logonya, tangannya. Ya, seperti itu. Sudah siap? Ya, silakan yang mau ambil maskernya dilepas dulu boleh? Maskernya dilepas dulu, ya. Ya, biar kelihatan gantengnya dong ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tahan, tunggu.
Sudah? Oke. Selanjutnya selfie. Kita foto selfie dulu, boleh dari bawah sini, turun di bawah. Teman-teman semua ya, rekan media, Next Devers juga boleh berdiri biar keambil semua gitu ya. Kita foto selfie. Ayo. Semuanya berdiri, jangan lupa tangannya juga masih dengan portal Telkomsel. Oh, bebas aja ya. Oke. Lampunya bisa dimatiin dulu? Oh, nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa dimatiin. Backlight ya. Ya udah. Ditutupin aja dulu, ada yang bisa bantu untuk tutup dulu? Ditutupin dulu. Ya. Semuanya boleh, gaya bebas, jangan kaku, santai aja semuanya, oke? Silakan, oke kita foto. Gue juga ikut dong. Ya, gaya bebas semua. Gaya bebas 1, 2, 3, sarang yuk. Ya. 1, 2, 3, tahan dulu, masih ada. Oke, masih ada lagi. Oke, sudah bisa? Oke. Baiklah, kita akan lanjut lagi untuk rekan-rekan media dan Next Devers sekalian. Sebentar kita akan memasuki sesi talk show yang akan menampilkan 3 narasumber yang luar biasa. Ya, jangan lupa simak talk show-nya. Karena apa? Karena nanti Next Dev akan bagi-bagi merchandise eksklusif ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan simak baik-baik karena pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan diambil dari sesi talk show yang akan kita ikuti berikutnya. So untuk itu saya undang ke atas panggung moderator untuk sesi talk show ini, Bapak Abdi R. Sastrawinata, Head Mentor Next Dev, CEO Panen Maya Academy and International Sustainable Business Coach for Asia Europe. Kepada Bapak Abdi R. Sastrawinata, the stage is yours. Terima kasih. Cek. Terima kasih Kakak Indah. Baik, Next Devers dan startup enthusiast. Bersama kita sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Kita panggilkan dulu ya ke atas panggung. Ada Kakak Patris Sagai, CEO of Satu Tampa. Mari kita berikan aplaus. Oke, narasumber yang kedua adalah Kakak Orion Solang, Software Engineer of Genius Bank BTPN. Mari kita berikan aplaus. Narasumber kita yang ketiga adalah Kakak Roland Chandra, Chief Product Officer of Digital Hunter. Mari kita berikan aplaus. Mungkin kursinya boleh diatur biar nggak terlalu dempet. Silakan. Oke, sudah hadir di atas panggung 3 narasumber kita yang luar biasa. Salam baku dapa, semangat pagi. Ya, semangat pagi Next Devers dan startup entusias Kota Manado. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita yang menarik dengan 3 narasumber atau 3 local hero kita yang sudah di atas panggung, kita akan masuk dulu mendengarkan paparan dari Kak Roland selama 10 menit ke depan kurang lebih ya maksimal. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Roland. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nah, perkenalkan saya Roland dari Digital Hunter. Nah, sebenarnya hari ini tuh yang mau bawa materi itu CTO kita, Ananda Aditya. Cuman hari ini beliau lagi berhalangan, jadi saya coba untuk mewakilkan untuk hari ini. Oke. Baik, nah, mungkin saya ingin sedikit menggambarkan ya terkait ekosistem startup dari. Boleh dibuka. Oke. Biar lebih. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita tuh ingin sedikit menggambarkan ya terkait ekosistem startup yang ada di Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya startup di Sulut itu lumayan banyak dan program-program yang melahirkan startup itu juga lumayan banyak. Ada
1000 startup, ada program dari backup, ada program dan sebagainya. Tetapi kebanyakan startup-startup yang lahir dari program tersebut dari zero to one. Jadi program ideation dan sebagainya. Nah di tema kita hari ini adalah terkait sustainability, di mana startup-startup yang diharapkan itu bukan cuma sekedar mereka lahir. Mereka jadi sebuah ide startup, tapi bagaimana startup ini bisa terus bertumbuh dan bahkan mungkin harapannya Indonesia Timur ini bisa melahirkan unicorn baru ke depan, karena sejauh ini kan kalau kita bilang startup yang udah dapat pendanaan yang cukup besar kebanyakan dari Jawa, dan dari Indonesia Timur sendiri bisa dibilang masih sangat sedikit. Nah jadi harapannya mungkin akan lebih banyak program-program yang bisa bukan cuma sekedar zero to one melahirkan ide-ide bagus, ide hebat, tapi bagaimana sebuah program yang mampu membuat ide-ide ini bisa menjadi sebuah program, sebuah startup yang eksis di masyarakat dengan produk yang berkualitas, dengan pengguna yang cukup banyak. Dan bahkan mungkin kebanyakan dari startup-startup kita yang sebenarnya potensial konsumen itu bukan cuma sekedar di Manado, karena Manado ini kan sebuah kota kecil ya. Nah sebenarnya kayak kita dari Digital Hunter hampir lebih dari 60% user kita itu dari Jawa, dan kita ada 3 orang tim. Dan untuk saat ini kita berharap mungkin ada lebih banyak program-program yang bisa membantu startup-startup lokal ini bisa membantu mereka menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Sebuah produk yang berkualitas. Dan kalau mungkin di startup sendiri kan ada tiga pilar atau 3 role utama dari para founder, yaitu hipster, hustler, dan hacker. Dan kami berharap bahwa ke depan akan ada lebih banyak program yang bukan cuma sekedar mengedukasi hustler, di mana menciptakan sebuah problem yang powerful, sebuah solution yang powerful, tapi gimana sebuah program bisa mencetak kualitas hacker yang baik. Kualitas misalkan kita butuh mobile programmer, kita berharap ada pelatihan-pelatihan yang gimana para startup founder ini yang di role hacker, dia bisa menghasilkan aplikasi dengan coding yang berkualitas. Karena kalau kita berbicara tentang solution juga, itu akan bias ketika produk yang kita buat itu tidak berkualitas. Dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu permasalahan ketika kita menciptakan dengan problem yang sudah ada, dengan solution yang sudah fix, ketika dieksekusi ternyata produknya itu masih jauh dari kata layak sebagai suatu fungsional sebuah startup. Mungkin itu sih dari harapan kita ke depan. Kalau saya boleh minta dirangkum dalam satu kalimat, jadi sebetulnya Digital Hunter itu mencoba memberikan solusi atas apa? Baik. Digital Hunter ini sebenarnya adalah sebuah komunitas digital, pelajar berbasis aplikasi dan game. Kita mengkombinasikan antara edutech dengan sistem gamifikasi, di mana anak-anak diharapkan dapat bermain, tapi mereka memperoleh skill digital, baik itu portofolio, experience, dan pelatihan dan sebagainya. Dan kita masuknya ke ranah pelajar, di mana ini masih menjadi sebuah blue ocean. Apalagi kalau kita bicara inovasi, teman-teman udah belajar namanya disruptive innovations, sebuah bisnis yang mendisrupsi. Mereka masuk ke dalam market yang awalnya tidak diperhatikan oleh incumbent. Dan kita melihat bahwa pelajar ini menjadi sebuah market potensial sangat besar. Tapi belum banyak startup-startup edutech yang masuk ke sana. Dan kita berharap ini bisa menjadi sebuah dorongan yang besar kalau kita bisa berhasil men-take market ini. Dan karena sempat diskusi dulu juga dengan beberapa teman, mereka bilang bahwa pelajar nggak ada urgensi untuk belajar digital skill, karena mereka dipersiapkan untuk masuk ke universitas favorit. Sehingga banyak startup yang masuk ke pelajar itu kayak ruang guru. Mereka mengajarkan kayak pelajaran konvensional kayak fisika, matematika, dan masih belum banyak startup yang masuk terhadap pembelajaran digital untuk anak-anak pelajar. Jadi ini platform untuk learning digital kompetensi tapi dengan cara yang fun, kurang lebih seperti itu ya. Kita mengkombinasikan antara edutech dengan gamifikasi dan komunitas juga. Edutech dengan gamification ya. Siap, menarik ya. Luar biasa sekali. Sekarang saya lompat dulu ke Kakak Petris. Kak Petris, apa kabar Kak Petris? Kabar baik. Kabar baik, sudah lama. Ada bye-bye kalau orang Manado bilang. Bye-bye ya, bye-bye. Kak Petris, ini ada satu tanpa, boleh cerita sedikit ke kita. Satu tanpa itu apa? Terima kasih Kak Abdi. Mungkin kalau teman-teman yang hadir di sini mungkin rata-rata sudah tahu satu tanpa ya. Jadi
Mungkin saya akan menceritakan kembali perjalanan Satu Tampa ya. Jadi dulu Satu Tampa itu dibuat 2016, itu coworking space Kak. Coworking space. Ya, jadi dulu Patrice belajar startup di Jakarta, kemudian melihat bahwa oh ternyata ini yang dibutuhkan di daerah. Kenapa? Karena akses yang kita dapatkan di Jakarta itu tidak seperti dengan akses yang kita dapatkan di Manado. Baik. Jadi akses ini harus dibuka buat semua orang. Gak cuman orang-orang yang privilege. Gak cuma orang-orang yang kuliah di kampus-kampus terkenal. Tapi kampus-kampus di Manado juga harus tahu apa itu startup. Makanya di awal kita buka coworking space. Gitu. Nah seiringnya waktu 2016, 2017 dibantu juga dengan teman-teman. 2019 ketemu sama Roland ya. Waktu itu masih pakai celana pendek, sendal jepit ya, datang ke Satu Tampa mau belajar startup. Nah kemudian 2019 kita mulai ada acara pertama kali itu AIS Forum International Event, pertama kali Road to 1000 bikinnya di Manado. Padahal 1000-nya itu kita harus ke Jakarta lagi Kak Abdi. Senang sekali pertama-tama harusnya berterima kasih nih karena sudah sekian lama kita setelah pandemi gak pernah ketemuan ya teman-teman ya. Ya baru kali ini kita ketemuan, rindu sekali sebenarnya mau ketemu dengan teman-teman startup. Tapi selama ini tidak ada wadah, tidak ada acara dan kita bersyukur karena ada Next Dev di sini. Memilih kota Manado yang paling ujung supaya aksesnya terbuka juga, nggak cuman di daerah Jawa, Bali, Surabaya dan sebagainya, tapi ada juga di Manado. Nah, jadi Satu Tampa berkembang akhirnya menjadi ekosistem builder. Kalau bahasanya kemarin saya ngobrol bisnis akuarium ya. Bisnis akuarium. Padahal sebenarnya kita ekosistem builder. Apa sih ekosistem builder? Ekosistem builder itu ya memberikan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jadi ada gap misalnya kampus memberikan apa ya, saya lihat banyak teman-teman dosen kemudian mahasiswa juga di sini. Kampus sudah memberikan apa yang mereka butuhkan yaitu kurikulum dan sebagainya, apa yang belum ada. Nah saya melihat itu, melihat apa yang belum ada, gap apa yang terjadi, mungkin belum adanya ada pembicaraan dengan government mungkin dan kita berusaha connecting the dot ya. Bicara dengan A, B, C, D sehingga mengerti apa itu startup. Kalau mungkin ke Silicon Valley ketemu sopir, apa itu startup Pak? Udah bisa jawab. Tapi kalau ke Manado, apa itu startup? Binatang model apa itu startup? Nggak tahu. Jadi itulah yang kami lakukan, membangun ekosistem. Kalau dibilang secara bahasa Inggris itu kayak local enabler lah di sini. Local enabler itu ya. singkat tapi jadinya panjang ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh berikan aplaus dulu ya, luar biasa. Oke, berarti Kak Patrice berangkatnya dari sebuah visi yang sekiranya bisa memberikan impact kepada lokal, kepada sosial, kepada Manado ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk memfasilitasi akses kurang lebih ya bagi teman-teman yang ada di. Tapi saya perusahaan juga Kak. Jadi kalau biasanya orang bilang impact, social impact berarti saya yayasan dong. Enggak, kita finance first sekarang. Enggak cuman impact first. Karena kalau nggak ada finance nggak ada sustainability. Betul. Nanti bicara setelah itu ya. Siap. Oke. Jadi kalau nggak profit nggak bisa kasih sustainability nggak bisa ya. sustain. Tadi menarik juga apa yang disampaikan tadi ya sama Kak Roland gitu ya, bahwa ada 3 role ya di dunia startup. Ada hacker, ada hipster, ada hustler juga. Dan kemudian ada berangkat dari gap bahwa orang tidak banyak menyadari bahwa digital kompetensi itu dibutuhkan pada saat sekarang. Mungkin pelajar masih jauh. Sekarang saya mau tanya dari yang di industri ya. Kakak Orion ada di Genius ya, kurang lebih industri finance. Kira-kira gimana industri finance ini melihat digital kompetensi saat ini? Kebutuhannya apakah memang ada, apakah memang real atau memang nggak ada gitu? Gimana Kak Orion sebagai software engineer? Ya, dari kami sendiri di bagian finance, terutama di digital banking, saat ini kami cukup kesulitan meng-hire orang. Jadi kalau saya bilang kebutuhan untuk talent saat ini kami sedang war talent ya, terutama untuk di bidang teknologi seperti developer ataupun UI UX. Ada yang baru masuk di perusahaan kami terus tiba-tiba dibajak di tempat lain gitu. Jadi
namun sayangnya itu hanya terjadi di Jakarta sana. Kebanyakannya terjadi di Jakarta. Nah, dan bahkan kebanyakan dari talent-talent itu juga kami ambil dari daerah-daerah gitu. Kalau ada yang bagus gitu, kita bakal ambil daerah misalnya dari Manado. Salah satunya saya juga dari Manado sini kan. Dan itulah yang mungkin kadang menjadi problem gitu ya di daerah begini. Talent-talent yang dibutuhkan untuk product delivery, untuk mendelivery produk di aplikasi digital kita, sudah lari ke Jakarta semua. Nah, itulah yang mungkin dengan adanya Dev ini, teman-teman kalau bikin startup sendiri, bakal bisa lebih punya alasan untuk tetap stay di daerah masing-masing sambil mengembangkan potensi yang ada di daerah teman-teman. Oke, berarti di industri sendiri memang dirasakan ya, spesifik di industrinya Kak Orion ya, memang dirasakan ada krisis di situ, sulit mencari orang dengan digital kompetensi yang dibutuhkan gitu ya? Iya betul, cukup saat ini kalau bisa lihat walaupun dikatakan ada tech winter ya, ada layoff di mana-mana, tapi dengan kayaknya kalau saya lihat di LinkedIn atau dimanapun soal yang digital banking maupun perusahaan finance gitu, soal hiring mengenai digital talent, terutama di bagian tech itu tetap jalan terus karena mereka sadar itu lumayan susah untuk bisa menarik para talent di bagian teknologi, apalagi mungkin saat ini lagi marketnya lagi hot ya untuk tech talent jadi mereka masih punya leverage yang lebih untuk bisa memilih perusahaan mana aja yang mereka mau gitu. Oke, siap. Terima kasih, menarik sekali ya insight dari industri, khususnya specifically di industri finance ya. Geser lagi ke Kak Roland ya. Selama menjalankan startup ini berarti kan kurang lebih hipotesanya terbukti gitu ya. Bahwa orang-orang berpikir pelajar itu nggak perlu belajar digital kompetensi dulu ya. Sehingga ini kemudian membuat krisis yang terjadi di industri ya. Ada gap di situ dan itu gap yang coba dipenuhi oleh Digital Hunter lah ya. Kurang lebih dengan solusi yang diberikan. Selama mengembangkan startup ini, Digital Hunter ini sudah berlangsung berapa lama Kak? Sebenarnya untuk startup yang ini baru tahun ini dibuat. Oke, tapi berarti baru tahun ini dibuat ya? Kali membuat startup. Oke, siap. Ada challenge nggak yang dihadapi selama perkembangan selama ini? Sebelum nanti saya lompat ke Kak Petris, ada challenge nggak? Oke, baik, terima kasih. Nah ini masih kalau kita bilang challenge, ini masih berhubungan dengan tadi yang Orion bilang. Banyak talenta Manado yang berbakat, kebanyakan sudah ke Jakarta. Nah jadi ketika kita yang di Manado mau berkarya, bikin startup, agak kesulitan untuk kita mencari tim atau co-founder yang memiliki bakat di bidang itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan dan kita diskusi juga dengan beberapa startup di Manado, kebanyakan mereka gagal dan banyak yang sudah berhenti karena memang untuk mengeksekusi ide-idenya mereka. Sebenarnya banyak ide-ide bagus di Manado, cuman terbatas talenta-talenta khususnya misalkan coding yang bisa mobile developer itu masih sangat terbatas. Nah jadi untuk mengeksekusi antara ide dengan menjadi sebuah produk yang nyata itu yang menjadi sebuah bottleneck yang cukup besar di daerah. Karena tadi banyak talenta-talenta berbakat yang sudah pergi ke pusat. Oke, berarti kesulitan yang dihadapi adalah memang juga di startup itu adalah mencari SDM yang bisa support perkembangan si startup sendiri ya. Berarti lebih kepada human capitalnya atau lebih kepada manpower. Dan bayangkan yang di Jakarta saja kan kayak Gojek. Mereka hampir kalau nggak salah itu 40% engineer mereka dari Bangalore kan, India. Bayangkan yang di Jakarta aja agak kesulitan mencari talenta apalagi kita yang ada di daerah gitu. Jadi itu sih yang jadi bottleneck utama kalau dari saya pribadi. Oke. Siap. Kalau Kakak Petris gimana Kak Petris? Dalam menjalankan startupnya selama ini apa sih challenge-nya? Dan gimana caranya Kak Petris mengatasi challenge itu? Boleh kita di-share sedikit? Terima kasih Kak Abdi. Jadi kalau saya sih challenge-nya ya dari startupnya sendiri. Karena saya nggak bikin startup, saya bantu orang bikin startup. Jadi saya melihat lah bagaimana susahnya bikin startup ya. Tanya kalau dulu mau nanya tuh orang yang expert nggak ada satu. Yang ngerti. Yang kedua
kalau misalnya dia expert, dia tuh nggak ada kepedulian buat di daerah. Yeah. Jadi expert kan sekarang banyak lah, kita bisa cari mentor-mentor dari luar. Tetapi nggak bisa punya kepedulian dalam artian mereka peduli tapi mereka nggak stay di sini. Oke. Karena kita butuh bukan cuman mentor tapi pendampingan. Orang yang misalnya nggak cuman tahu jawabannya tapi memahami bahkan bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi itu namanya orang yang bisa tiap saat kita, Kak ini saya struggle. Sebenarnya dia nggak butuh jawaban kadang-kadang, dia cuma butuh disemangatin aja. Oke. Ya, dan hal-hal itu hanya bisa didapat dari orang yang peduli. Ya. Nah, mentor, expertise mau se-expert apapun dia, kalau dia nggak peduli, ya sama balik lagi, ya tetap dari kitanya. Nah. Jadi bantuan-bantuan itu banyak. Jadi setiap kali juga orang datang, apa sih yang kamu butuhkan Petri? Sekarang saya butuh orang lebih expert yang mau punya komitmen untuk Manado. Yeah. Jadi if you want to help me, just come, stay here, lihat. Jadi jangan asumsi dulu. Lihat perkembangan di sini, seberapa susahnya kita dalam mencari misalnya supply chain ya. Okay. Let's say masalah itu buat kita sebagai ekosistem builder adalah uang menurut saya. Yeah. Jadi semakin banyak problem justru semakin banyak peluang untuk jadi startup. Tapi begitu startup melakukan itu dia struggle juga dari kepribadiannya, ekosistemnya. Ya teman-teman kayaknya jawaban ini harus ke teman-teman deh. Karena mereka yang paling tahu struggle-nya menjelaskan ke orang tua lagi kerja apa nak. Saya lagi bikin startup bingung mau ngejelasin sama orang tua startup itu apa. Itu satu. Ngejelasin sama pacar, saya mau pacaran tapi saya lagi mau ngejar nih ada bug dan sebagainya. Gak bisa ngejelasin. Dan jadi struggle-struggle-nya itu sebenarnya sesuatu yang secara mentality kita belum di situ. Jadi mentalnya belum yang mental di situ, tapi sedikit lagi bisa kok. Jadi ada harapan bahwa kalau dulu kita mikirnya dari Next Dev satu orang misalnya pergi ke Amerika, that's it. We only see and tepuk tangan. Tapi teman-teman yang ada di Manado nggak apa-apa. Banyak kok startup yang di sekarang malah berhasil tuh bikinnya B2B, B2G. Yang penting aplikasinya berguna. Itu aja. Nggak usah mikir harus mendunia dan sebagainya. Untuk sekarang nggak tahu ya pendapat Kak Abdi kayak gimana ya. Kalau buat saya ya sekarang dipakai dulu startupnya ya nggak sih. Jadi begitu launching ada yang pakai. Ada yang pakai ya. Itu aja dulu. Sebagai solusi Ya, itu dan dulu ya. Betul itu dulu. Jadi itu senang sebenarnya kalau lihat oh ternyata Digital Hunter bikin ada banyak mahasiswa menggunakan dan dia bangga dan dia ini. Itu buat founder senang nggak? Yeah. Senang kan? Itu aja udah mulai jadi ada rasa percaya diri naik. Kemudian PR kedua cari duit ya kan. Pasarnya di mana, gimana sih caranya cari duit dan itu kita belajar sih. Jadi challenge-nya itu kalau mau dibilang ada banyak dan tiap hari berbeda-beda bisa jadi seperti Dinamis itu. ya. Dinamis Oke. ya. Start dari orang, start dari support, start dari financing dan lain-lain ya. Safety net kalau dia nggak jalan apa yang harus dilakukan, harus Betul. cari kerja dan sebagainya di mana dan itu yang kita juga menjadi PR-nya ekosistem builder kayak gitu. Siap. Oke, geser lagi ke Kak Orion. Kak Orion, kan kurang lebih bergeraknya kan akan banyak mengamati kurang lebih pergerakan ekonomi lah ya di industrinya Kak Orion gitu ya. Kalau dari sudut pandang Kak Orion sendiri ngelihat kan sudah faktanya bahwa ekosistem digital Indonesia saat ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara, sudah around 70 miliar US dollar gitu ya. Kalau Kak Orion sendiri melihat ekosistem ekonomi digital di Manado seperti apa? Apakah promising? Apakah ada special notes yang bisa di-share ke kita? Ya, kalau dari saya sendiri, saya melihat itu terutama untuk startup-startup yang menjadi target dari program Next Dev ini, saya rasa ini sangat promising di Manado. Di bagian tourism seperti yang udah dipaparkan tadi mungkin dari Pak Jeffrey. Terus ada juga yang saya perhatikan akhir-akhir ini, kalau teman-teman perhatikan di Sulawesi Utara ada rumah-rumah sakit baru yang selalu mereka di sebelah rumah sakit itu ada hotel besar atau bahkan rumah sakit yang dibangun nyambung dengan hotel gitu ya. Jadi kayak ada sekarang potensinya kalau saya lihat itu ada medical tourism juga. Yeah. Dan ada banyak teman-teman yang di bidang industri kesehatan
selalu banyak saya sering ngobrol sama mereka bilang kalau udah banyak sekali pain points di dalam saat mereka untuk operasional rumah sakit atau pokoknya di industri mereka, dan saya rasa itu menjadi potensi untuk digitalisasi, dan kalau ada startup yang berani masuk ke situ mungkin itu jadi potensi yang besar sekali ya. Jadi another lahan baru atau peluang baru yang bisa digarap dengan sangat potensial ya secara lokal ya. Oke, baik, terima kasih Kak Orian ya. Oke, kita balik ke Karolan. Terkait dengan temanya Empowering Digital Ecosystem Through Sustainability ya. Berarti artinya dengan jalan sustainability kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa memberdayakan ekosistem digital kita. Nah, apa yang bisa Kak Roland sampaikan kepada kita teman-teman digital startup entusias gitu ya. Bagaimana caranya supaya di lokal hal ini bisa terjadi? Bagaimana caranya dengan sustainability, kemudian ekosistem digital lokal khususnya di Manado ini bisa terangkat atau semakin berdaya? Silakan Karla. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya dan mungkin sebuah ironi juga ya, bahwa banyak startup yang early stage biasanya kan punya sumber daya keuangan yang sangat terbatas. Oke. Nah, dengan keterbatasan itu mereka sudah mulai hire programmer profesional, sudah mulai spend budget untuk talenta. Dan itu juga yang menjadi beberapa kita sering diskusi menjadi sebuah causes yang mengakibatkan banyak startup ini yang akhirnya kehabisan modal karena masih awal udah sewa, apalagi yang programmer ya biasanya gajinya lumayan kan. Sudah tinggi cost. Sudah tinggi. Nah itu yang membuat mereka lebih cepat gagal. Udah habis stamina-nya duluan. Betul. Nah kita Digital Hunter sebenarnya punya visi di mana ke depan kita bisa mencetak talenta digital dari pelajar. Dengan harapan nanti anak-anak daerah ketika mereka punya ide, punya sebuah visi besar ke depan, sudah cukup banyak talenta yang akan mengeksekusi ide mereka tersebut. Dan mungkin ini berkaitan juga dengan tadi Kak Patris bilang bahwa banyak talenta-talenta berkualitas, orang-orang pintar banyak, tapi orang yang punya empati itu sangat terbatas teman-teman. Mereka yang bisa melihat sudut pandang permasalahan dari sudut pandang konsumen, dari sudut pandang orang itu masih sangat sedikit. Jadi kita Digital Hunter juga punya sebuah visi di mana kita pengen dengan bersama teman-teman yang lain untuk melahirkan atau membiasakan sifat empati kepada anak-anak sedini mungkin. Nah jadi dari SMA bahkan even kita ada planning untuk masuk ke SMP juga. Mana mereka dari awal sudah belajar untuk memvalidasi problem, interview dengan konsumen, cari tahu problem-problem dan menyediakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Itu kita udah berusaha untuk latih anak-anak ini sedini mungkin. Dan kalau kita bisa bicara tentang sustainability itu mungkin berkaitan juga dengan tadi perlu adanya keuntungan juga. Tapi dan sustainability juga sebenarnya untuk startup itu masih bisa di running pakai bootstrapping dan pribadi. Tapi tadi kan ada 3 role utama dalam startup. Nah sebagai sebuah startup kita usahakan bisa mengefisiensi budget dengan cara kita merekrut talenta yang lengkap dalam sebuah startup. Nah dengan talenta yang lengkap kita bisa mereduce cost. Sehingga kita nggak perlu hire programmer karena programmer udah ada, udah jadi co-founder. Kita nggak perlu hire UX designer, UX udah ada, udah jadi co-founder. Sehingga startup ini bisa punya stamina yang lebih panjang untuk lebih baik ya. Secara kompetensinya lengkap sehingga secara struktur finansial pun tidak terlalu berat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Kak Orion ada perspektif tambahan? Gimana caranya agar ekosistem digital kita bisa lebih berdaya dengan adanya sustainability ini? Kalau dari saya sih mungkin cuma tambahan sedikit aja. Kalau teman-teman ada yang punya startup sekarang mungkin ikut program-program seperti NextDev ini. Ini bagus sekali programnya, dapat bisa masuk ke inkubasi dan kalau yang ku lihat dari beda ya dari program-program yang lain, tadi kayak sudah dipaparkan, tadi sekitar 90% dari startup yang masuk masih survive ya, berarti
fundamentalnya sangat bagus. Memang benar-benar buat fundamentalnya biar bisa bagus, biar bisa survive bahkan di dalam keadaan krisis seperti ini. Jadi tetap harus update hal-hal baru, belajar hal baru terus agar bisa bertahan lah ya, kurang lebih untuk bisa memberikan kontribusi di situ. Kakak Petris, ada tambahan Kak Petris? Mati. Empowering digital ecosystem through sustainability ya. Yes. Topiknya di Manado nih benar-benar spesial sebenarnya. Ada Mas Andri juga yang datang ke Manado. Kita bersyukur dan beruntung sebenarnya teman-teman di sini karena bisa ketemu langsung sama orang-orang yang pemegang decision untuk kesejahteraan Indonesia. Digital ecosystem ya. Karena kenapa ini penting untuk kedepannya kita in the future, aku rasa semua itu bakalan digital semua. Jadi teman-teman yang sekarang yang masih konvensional mungkin masih mikir, sudahlah kalau di Manado kita konvensional aja masih bisa. Tetapi mulai sekarang mulai terekspos dengan digital, belajar gimana supaya memaksimalkan semua yang sudah ada. Jadi kalau saya lihat kan produk Telkomsel itu end to end ada ya. Mulai dari digitalnya, komunitasnya, kemudian produk-produknya juga ada. Tinggal kita kasih tahu mau butuhnya apa, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Edukasi ada, orang-orangnya ada, mau networknya ada di mana-mana. Telkomsel ini udah paling lengkap. Nah, pertanyaannya teman-teman punya nggak ide yang bisa membangun Indonesia Timur itu lebih sustain dari sisi healthcare. Kemudian ada game-game edukasi, kemudian teman-teman punya mungkin ada green, apalagi kalau di Manado kan kita berhubungan dengan blue economy sebenarnya ya. Jadi kita punya di sini namanya Coral Triangle Initiative. Jadi ada di daerah di Indonesia, terlebih khusus di Manado, itu yang benar-benar kayak support oksigen untuk seluruh dunia. Itu ada di Manado. Nah jadi banyak sebenarnya hal-hal yang kalau kita punya kesempatan ini teman-teman ditilik kembali produk-produknya, startupnya yang sudah ada, dilihat lagi nih apa faktor sustainability-nya, lihat track yang sudah ada dari NextDev, teman-teman tinggal ditweak masih ada 10 hari ya Mas? Masih ada 10 hari ditweak lagi gimana caranya bisa ada kontribusi terhadap sustainability ya, people, planet, profit. Tentunya sustainability itu berhubungan dengan finance juga. Bisnis modelnya dilihat lagi yang mana bahwa teman-teman sudah lihat kalau mau fundraising tuh jangan banyak-banyak ya. Maksudnya 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin paling maksimal. Tapi di mana titik mana kita udah bisa profit. Dan saya sudah lihat kok startupnya teman-teman tuh udah bisa lihat kelihatan profitnya udah ada. Tinggal gimana caranya kita ada empati untuk bisa sustainability juga ada di dalamnya ya, sesuai dengan SDGs. Itu aja dari saya Kak Abdi. Terima kasih Telkomsel ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir undangan hari H-1 ya. Ternyata ramai juga. Oke. Masih ada 6 hari tepatnya Kak Petris. Jadi 10 November NextDev ini akan tutup pendaftaran. Jadi buat teman-teman digital startup Manado yang belum mendaftar segera mendaftar di nextdev.co.id. Oke, kita sudah sampai pada bagian ujung ya. Di depan saya sudah ada timer yang menghitung gitu ya. Kita masuk mungkin ke closing statement ya. Mungkin ada yang bisa, itu belum closing. Jadi itu pre-closing Kak Petris ya. Jadi mungkin ada boleh closing statement dari masing-masing narasumber kita kepada teman-teman digital startup enthusiast di Manado gitu ya. Mungkin start dari Carolan dulu, boleh? Oke, baik. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin sebenarnya kendalanya juga masih banyak anak muda yang individual. Masih banyak anak muda yang individual. Mereka pengen bikin startup, pengen bikin sendiri, pengen own itu sendiri. Oke. Tapi kita semua tahu bahwa bikin startup itu nggak bisa sendiri. Butuh banyak tim yang masing-masing memiliki kelebihan masing-masing, masing-masing memiliki kekurangan masing-masing yang berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman juga bahwa jangan takut untuk berkolaborasi. Karena dengan kita berkolaborasi, apalagi industri digital ini masih sesuatu yang baru. Masih belum banyak penetrasi ke market. Sehingga untuk kita men-take market digital ini
tidak akan habis even kita makan sendiri. Jadi kita butuh kolaborasi untuk membuat itu menjadi lebih untuk terrealisasinya jauh lebih mudah. Ya, jadi harus kata kuncinya kolaborasi ya. Dalam membuat digital startup kita perlu kolaborasi supaya kompetensinya bisa lengkap dan kita bisa punya stamina yang lebih bagus atau daya tahan yang lebih bagus. Ya, betul. Oke, Kakak Orion boleh mungkin di-share closing statementnya? Ya kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan startup, tetap bisa lihat pantau terus kondisi saat ini karena memang bakal ada mungkin hari-hari sulit di ke depan ini, apalagi mungkin sesuai diprediksi tahun depan. Juga mungkin kalau ada teman-teman sini yang masih pikir-pikir mau bikin startup, mungkin bisa saling kenalan sebentar ya. Siapa tahu dari kenalan-kenalan bisa ada startup yang terbentuk. Ya. Network ya. Networking terus tiba habis itu langsung daftar Next Dev. Oke, siap. Berarti network supaya bisa dapat ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru supaya bisa lebih solutif lah ya startupnya yang akan dikembangkan. Terima kasih Kakak Orion. Kakak Petris boleh sekali lagi. Sebenarnya kita udah kolaborasi, udah impact, udah. Sebenarnya satu, keberanian. Jadi kita buat keputusan jangan berdasarkan ketakutan ya. Tahun depan kita jangan buat keputusan berdasarkan ketakutan. Ada teman-teman yang sekarang masih takut-takut bikin startup, ayo bareng-bareng. Karena itu semua ekosistem udah lengkap di Manado guys. Jangan takut. Jadi sekarang cuman butuh keberanian sedikit aja. Keberanian untuk memulai. Memulai, betul. Ya, kita memberanikan diri. Nah saya sebenarnya ngomong buat saya sendiri juga ya. Buat kedepannya kita harus berani ambil langkah besar ya. Udah bosan langkah kecil kemarin-kemarin. Udah ini kita langkah besar, mulai dulu teman-teman. Yang belum tahu caranya gimana silakan hubungi dosen masing-masing. Kemudian untuk startup silakan hubungi saya, ada Kak Maria, ada teman-teman komunitas yang lain dimanapun teman-teman yang ada di tempat itu, saya nggak kelihatan soalnya. Itu silakan kontak ya, mulai sekarang. Kenapa? Keberanian kita butuhkan untuk menghadapi 2023. Itu aja. Oke, terima kasih. Mohon berikan aplaus dulu yang meriah buat 3 narasumber kita yang luar biasa, Local Hero Manado ya. Baik, sebagai takeaways dari diskusi yang menarik ini, kembali mengutip apa yang disampaikan para narasumber, bahwa sustainability itu nggak akan bisa jalan kalau fundamental dari bisnisnya itu tidak terbangun dengan baik dan menghasilkan profit yang cukup sebagai bahan bakar untuk mewujudkan social impact yang dimiliki oleh masing-masing startup ya. Oleh karena itu sebagai digital startup kita sebaiknya memperkuat fundamental. Kalau nggak tahu caranya bagaimana, ekosistem digital di Manado, ekosistemnya sudah terbentuk, tinggal dikontak saja. Yang perlu adalah keberanian untuk memulai dan segera daftarkan diri di nextdev.co.id. Demikian mungkin diskusi kita yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi. Untuk selanjutnya panggung saya kembalikan kepada Kakak Indah. Silakan Kak Indah. Terima kasih Kakak Abdi, luar biasa sekali. Dan juga kepada ketiga narasumber yang sangat luar biasa di hari ini. Sekali lagi aplausnya untuk mereka semuanya. Terima kasih. Ya silakan bisa kembali ke tempat duduk. Oke. Ya seru banget Next Dever, kita sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak insight dan sangat-sangat menginspirasi. Dan pasti menambah wawasan kita tentang startup. Jadi yang penting sekarang adalah apa? Mulai dulu. Berani untuk memulai. Karena kalau nggak mulai ya nggak akan tahu kita mau sukses atau mau gagal. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mulai dari sekarang. So jangan ragu-ragu, langsung daftar ya, langsung daftarkan startup kamu di www.nextdev.co.id sampai dengan tanggal 10 November waktunya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman Next Dever semuanya untuk mendaftarkan startupnya ya. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelum talk show bahwa Next Dev akan bagi-bagi merchandise yang keren banget, yang eksklusif. Nah, ini ada pertanyaan ya. Jadi saya akan bertanya, silakan yang bisa jawab angkat tangan dan langsung jawab di tempat aja. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, pertanyaan yang pertama.
ada berapa tracking di Next Dev ke-8 ini? Ya, mana? Ini yang di depan. Oke, tunggu. Tunggu yang di depan angkat tangan dulu ya. Yang ini Mbak, namanya siapa? Ya, terima kasih, perkenalkan nama saya Ayudina dari Reka Sistem Teknologi. Untuk 4 track yang ada berapa? 4 kan? 4. Oke, ya. Ada pertama gaming, terus kedua ada health and education, terus ketiga ada tourism and ekonomi kreatif ekonomi. Terus yang keempat ada green and clean tech. Oke, betul ya? Betul, tepuk tangan. Terima kasih Linda, bisa langsung diberikan merchandise-nya yang keren banget ini. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 ya, ada gaming, health and education, tourism and ekonomi kreatif, dan green and clean technology. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Gampang banget nih. Apakah tema Roadshow Next Dev Manado? Temanya apa? Aduh, gampang. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Iya, angkat tangan. Mana yang bisa? Yang di belakang. Sana. Yang nona di belakang sana. Mana yang itu berdiri yang bisa jawab berdiri. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Gabriela Kapoyos dari Makasio Media. Tema untuk Next Dev di Manado ke-8 yaitu Next Dev Local Hero Empowering Digital Ecosystem Through Sustainability. Terima kasih. Bener banget nih, udah ada di sini jawabannya sih ya. Jadi tema kita adalah Empowering Digital Ecosystem Through Sustainability. Pertanyaan yang terakhir, cuma 3 pertanyaannya ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, langsung aja. Udah tahu jawabannya? Oh belum. Kemanakah pemenang Next Dev ke-8 ini akan benchmarking? Kemana? Yang di depan ini. Silakan berdiri, nama. Nama saya Andre Arthur, pemenang akan ke Silicon Valley. Silicon Valley di mana ya? USA. Oke, betul banget ya. Jadi pemenangnya nanti akan ke benchmarking ke Silicon Valley USA. Wow. Kapan lagi dong ya bisa jalan-jalan sekaligus belajar ke Silicon Valley di USA. Oke, wow. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman Next Devers semuanya, segera daftarkan startup kamu sekarang juga dan dapatkan pengalaman seru di program inkubasi Next Dev. Jadi kamu akan mendapatkan program mentoring dan juga bootcamp serta dapatkan hadiah menarik ratusan juta rupiah dan grand prize untuk benchmarking ke Silicon Valley USA. So, langsung visit di www.nextdev.co.id dan segera daftarkan startup kamu di sana ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Next Dev ya, @nextdev.id. Oke, masih ada waktu sampai dengan tanggal 10 November 2022. Dan para tamu undangan, rekan-rekan media, juga Next Devers sekalian, kita sudah ikuti bersama rangkaian acara program Roadshow Next Dev Local Hero Manado. Jadi dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara program Roadshow Next Dev Local Hero Kota Manado. Dan saya Indah Hapsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatuan wo pakalawiran. Semangat pagi! Next Dev, sustain beyond expectation.